Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pada siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Berarti kabarnya semua sudah baik dan kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada hari ini dengan atau tanpa dengan suatu apapun, tanpa halangan suatu apapun. Maka sebelum memulai pembelajaran lebih baik diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya bersama-sama. Semua siap? Siap. Mari kita berdoa mulai. Selanjutnya, Bapak akan mengabsen nama-nama anak-anak kelas 5. Pertama, Aida Nurfazila hadir, Arta Vingga Fajar Hadir. Kalisa Angelika Salsabila, Hadir. Dea Anggraini, Hadir. M. Alwi Ubaidillah, Hadir. Mercy Fitriani, Hadir. Muhammad Vicky Aditya, Hadir. Muhammad Yusron Hanif, Hadir. Naila Salsabila, Hadir. Rizky Putra Pratama, Hadir. Satria Fajar Alfarji, Hadir. Salwa Altaf Ramadhani, Hadir. Saskia Kurnia Putri, Hadir. Zulfa Aulia Aziza, Hadir. Muhammad Naufal Rizki, Hadir. Zidan Alfariza, Hadir. Dea Prastiwi, Hadir. Adista Abdillah Pratama. Hadir. Oke, berarti hadir semua dan bisa menerima materi dengan baik. Pada materi siang hari ini, adalah kita akan belajar tentang surah Al-Maun, di mana surah Al-Maun ini menjadi pelajaran yang harus bersama-sama kita pelajari dan harus kita cermati bersama. Dalam pembelajaran ini, peserta didik diharapkan pertama memahami arti dan makna surah Al-Maun. Yang kedua, menghafal surah Al-Maun. Surah Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang dicela oleh Allah. Yang keempat, menganalisis kaitan antara perilaku dengan surah Al-Maun. Yang terakhir, mengaplikasikan nilai-nilai ini. Yang dimaksudkan adalah bagaimana kita nanti akan melakukan gerakan atau melakukan aktivitas untuk membantu orang lain. Setelah itu lihat gambarnya ini. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana realitas keadaan anak-anak seusia kalian yang seharusnya duduk di bangku sekolah, belajar bersama, bermain bersama, menikmati kehidupan sehari-hari. Tapi lihat mereka makan makanan sisa, hidupnya hidup di trotoar, hidup dengan tidak layak, sudah memulung, terus sudah meminta-minta di pinggir jalan, lalu mengambil barang-barang, lalu didaur ulang. Itu adalah salah satu ketimpangan sosial antara yang ada di kehidupan kita saat ini. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa seperti ini?
dan apa yang akan kita lakukan saat melihat mereka. Itu adalah suatu PR atau suatu hal yang akan nanti kita pelajari. Lalu ya, surah Al-Maun berarti barang-barang yang berguna terdiri dari 7 ayat. Urutan 104 atau 107 dalam Al-Quran. Golongan surah Makkiyah yang turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surat yang turun di Madinah maka disebut Madaniyah. Maka yang surat Al-Maun turunnya di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Lalu ini adalah 7 surah Al-Maun. Di arti surah Al-Maun, lihat. Arti ayat pertama surah Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Jawabannya lihat di ayat nomor 2. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin yang tidak memberi makan orang miskin, dan tidak maka celakalah orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat aja masih celaka. Yang apa Pak? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, orang-orang yang berbuat riya, pamer, dan enggan menolong sesama. Ini adalah gambaran surah Al-Maun yang akan kita pelajari. Bagaimana surah Al-Maun ini adalah surah yang memberikan kita sebagai introspeksi diri orang-orang untuk saling membantu. Maka dari ini mari sama-sama kita baca surah Al-Maun dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kita sudah baca surah Al-Maun 7 ayat. Nanti pembelajaran ini kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Metode pembelajarannya adalah PBL, Problem Based Learning, yaitu belajar masalah lalu kita akan menyimpulkan lalu bagaimana tanggapan kita tentang masalah apa Pak? Masalah surah Al-Maun dan keadaan kehidupan sehari-hari. Nanti disimpulkan bersama-sama, cari masalahnya apa, lalu bagaimana cara kita untuk membantu mereka. Surah Al-Maun adalah surah yang ke-107. Asbabul nuzul turunnya surah Al-Maun itu ada 2 riwayat. Yang pertama dari Ibnu Juraid, yang kedua dari Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Ibnu Juraid mengatakan bahwa asbabun nuzul atau turunnya ayat Al-Maun itu sebagai teguran untuk orang-orang kafir atau orang-orang musyrik yang tidak suka membantu orang lain dan suka pamer. Lalu kata Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa surah Al-Maun menjelaskan atau diturunkan sebagai respon untuk kaum muslim yang lalai terhadap sholatnya. Dalam 2 asbabun nuzul ini dapat kita simpulkan bahwa ayat 1 sampai dengan 3 ini, ayat-ayat ini diturunkan untuk mengecam tokoh-tokoh musyrik
tokoh-tokoh non Islam zaman dulu yang dikenal suka menghadik anak yatim. Lalu yang ayat 4 sampai dengan ayat 7 disebutkan bahwa diteguran untuk orang-orang muslim yang lalai terhadap sholatnya. Maka kita sebagai orang muslim jangan sampai lalai terhadap sholat kita sudah ditegur melalui surah Al-Maun. Dalam surah Al-Maun di situ terdapat ciri-ciri pendusta agama. Lihat, ciri-ciri pendusta agama ini ada 5. Pertama, menghadik anak yatim, enggan membantu orang lain, lalai terhadap sholatnya, berbuat ria, tidak mau menolong. Ini adalah salah satu ciri-ciri orang-orang pendusta agama. Pesan surah Al-Maun apa? Itu ada 5, ada 4. Yang pertama, kita harus peduli dengan sesama. Ibadah yang utuh atau ibadah yang baik. Yang ketiga, jauhi ria. Yang keempat, tolong menolong. Kita sebagai sama muslim dan juga sebagai teman dalam satu kelas harus sering tolong menolong. Lihat poin-poin dalam surah Al-Maun, yaitu 1, menyayangi teman sekelas, berbagi makan. Kalau punya kelebihan makanan, semuanya teman nggak bawa makan, kamu bawa ya dikasih. Teman minta minum ya dikasih, adalah salah satu bentuk atau aplikasi kehidupan sehari-hari kepada surah Al-Maun atau kepada Allah. Yang terakhir, lihat, saling meminjamkan barang. Contohnya pulpen, ya diisi pulpen, aja mas pulpen ini katanya dicolong, ya nggak boleh. Seperti itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Tapi jika saling meminjamkan itu boleh. Lihat gambar berikut ini. Sekarang kenapa mereka bisa seperti itu dan apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai seorang muslim yang melihat kesenjangan sosial seperti ini, maka ini Bapak akan membagikan LKPD. Nanti silahkan dikerjakan, dibaca terlebih dahulu LKPD-nya, dikerjakan secara bersama-sama. Pokoknya semua harus punya peran dalam pengerjaan LKPD-nya. Silahkan dikerjakan bersama-sama. Lalu nanti setiap dalam satu kelompok 2 orang harus berdiri menyampaikan kesimpulan, yaitu di aktivitas nomor 3. Itu di LKPD yang nomor bawah itu ada aktivitas 3 kan? Menyimpulkan apa yang kalian peroleh dari kegiatan atau pembelajaran ini, dari melihat keadaan seperti ini. Maka silakan dikerjakan LKPD-nya bersama-sama, lalu didiskusikan, setelah itu kita presentasikan. Untuk ini ya, untuk per kelompok diperhatikan setiap orang harus punya perannya masing-masing, harus saling membantu. Ini baca surah Al-Maunnya. Oke, silakan dikerjakan bersama-sama, berdiskusi. Silahkan bersama-sama dikerjakan bareng-bareng. Kelompok 1, oke. Bareng-bareng kelompok 1, bagus. Oke. Bareng-bareng selesainya. Oke. Ini jangan lupa kerjaan. Ini kerjaan dulu, selesai. Baru ini. Nah, bagus, saling meminjam. Kalau nggak punya, pinjam temennya. Terus, oke, yang ini jangan lupa dikerjakan. Oke, terus.
maksudnya boleh gantian, boleh. Yang lain nanti. Nah, oke, ini jawab dulu. Nah, oke. Ini artinya ayat 1 sampai dengan ayat 7. Oke, bagus. Yang atasnya jangan lupa dijawab. Yang atasnya jangan lupa dijawab. Yang ini jangan lupa dijawab ya. Ini, oke, bagus. Bareng-bareng. Yang ini, nah yang ini jawab dulu nggak apa-apa. Oke. Sama. Oke. Yang kalian rasakan ketika melihat gambar yang tadi, yang kecil tadi. Oke, bareng-bareng, bagus. Oke. Kelompok 2. Oke, macam itu. Benar, bareng-bareng. Yang nomor mana? Ini. Yang nomor 2. Nomor 3. Apa penyebab masalah tersebut? Masalah tadi, anak-anak kenapa anak bisa ngomong tadi? Kenapa anak bisa meminta-minta dari kecil? Seperti itu. Penyebab kenapa tadi yang tadi? Yang gambar tadi. Oke, jangan lupa jawab dulu, nanti baru nomor selanjutnya. Sip, pinter. Oke, nah. Oke, bagus. Oke, good. Mungkin tak bisa karena kan tadi anak-anak seperti ini gambarannya, lihat dulu. Nah, seperti ini loh, ini hal seperti ini. Sekarang penyebab yang di nomor 2 tadi, sekarang apa penyebabnya? Kenapa anak-anak bisa seperti itu? Masalahnya kenapa anak-anak bisa seperti itu? Jadi karena ekonominya kurang baik, atau lingkungannya, atau memang keadaan yang memaksa mereka. Nah, pinter. Nah, ini kelompok 3 sudah selesai. Oke. Lagi sudah selesai kelompok 3. Kelompok 2 juga sudah setengah, kelompok 1 masih setengah juga. Oke, pelan-pelan diselesaikan. Oke, kelompok 1 hampir selesai.
Oke, ini gambarnya, jangan lupa. Nah, bagaimana nomor 1? Sudah selesai? Belum, bentar lagi. Nomor 1 bentar lagi. Nomor 2, sedikit lagi. Pintar. Nomor 3, bentar. Sip. Nomor 3 sebentar lagi. Nomor 1 juga ambil mau selesai.
diajak diskusi, teman-temannya diajak bersama-sama. Oke, boleh. Oke. Ini semuanya kalau misalnya bisa jawab dua ya dua. Kalau ini karena ini kalau bisa dua kalau satu ya nggak apa-apa. Yang penting jawabannya bersama-sama. Ini bareng-bareng nggak apa-apa. Satu boleh, dua juga boleh. Tapi lebih banyak lebih baik supaya lebih bervariasi jawabannya. Oke, bagus. Kelompok satu juga hampir selesai, kelompok dua hampir selesai, kelompok tiga juga hampir selesai. Nanti setelah ini setiap kelompoknya setelah berdiskusi mengerjakan KPD lalu belajar surah Al-Mulk bersama-sama, lalu silakan nanti dua orang berdiri saja, tidak usah di depan, untuk menyampaikan jawaban yang ada di aktivitas nomor 3. Kan ada tak? Ini ada yang aktivitas 3. Yang aktivitas 3. Nah, nanti dua orang saja yang berdiri menyampaikan. Atau mau semua berdiri nggak apa-apa, tapi lebih baik dua orang saja berdiri, nanti disampaikan dan kelompok lain mohon untuk mendengarkan bersama-sama. Oke, kalau semuanya itu bisa dijawab semua, itu ada 3 titik. Kalau bisa 3 dijawab, kalau tidak ya 2. Yang penting dengan hasil diskusi kelompok supaya bisa saling kerjasama. Oke. Oke, boleh. Nanti presentasinya dari kelompok 1 dulu, lalu kelompok 2, lalu kelompok 3. Ya? Boleh laki-lakinya, boleh perempuannya yang berdiri menyampaikan, boleh. Antangkan suara, dikeraskan, lalu teman-teman semua bisa mendengarkan dan kelompok lain mohon untuk mendengarkan secara bersama-sama. Oke, selesai, bagus. Nah, kita kalau ini kalau bisa dua nggak apa-apa. Ini 3 juga boleh. Ini yang ini 3 boleh, 2 juga boleh. Yang penting dengan hasil diskusi kelompok. Oke, ini 1 ini boleh. Kalau ada 2 itu lebih baik. Kerjakan bersama-sama sesuai dengan diskusi kelompok. Nah, boleh lagi, boleh lagi. Pintar, boleh. Memberikan bantuan melalui donasi
lagi. Semuanya boleh usul boleh. Oke. Satu lagi, tinggal satu nomor. Ini sama kayak nomor 2. Tinggal satu. Tinggal nambah satu lagi. Tinggal nambah satu lagi. Vicky, nggak apa-apa Vicky. Nah sini. Ayo, nggak apa-apa. Lihat. Ini yang kurang satu lagi nih. Ini kurang 2. Ini tambah satu ya apa-apa. Ini tambah satu. Oke. Sip. Nah. Pinter. Nah, ini udah tulis jawab. Kurang satu nih. Nah, tambah satu lagi nih. Tulis, coba tulis ya apa tulis ya apa tulis. Tulis ya apa tulis. Tulis apa? Sarta yang tulis. Nah, kurang satu lagi. Kurang satu lagi. Kita. Sudah selesai. Satu lagi, 2 nggak apa-apa, 2 aja nggak apa-apa. Sudah, kelompok 3 sudah selesai. Tinggal kelompok sama kelompok 1. Oke. Nah terus pelan-pelan aja, pelan-pelan. Kurang satu lagi toh, kurang satu nomor. Oh iya, kurang satu nomor lagi. Boleh. Yang penting yang baca nanti suaranya dilantangkan supaya kelompok lain bisa dengar. Selesai. Oke. Kelompok 2 selesai, kelompok 3 selesai, kelompok 1 pelan-pelan dulu nggak apa-apa, kita tunggu. Pelan-pelan. Kelompok 3 tuh kita udah dulu selesai kelompok 1. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 juga sudah selesai. Hasil kelompoknya sudah bagus-bagus semua. Dengan kelompok 3 juga sudah selesai. Maka nanti 2 orang berdiri atau 2 orang berdiri, baca yang lantang, yang keras. Lalu setiap kelompok memperhatikan. Untuk kelompok 1 dulu, ini yang disampaikan nama kelompoknya, terus mengenali masalah, sama yang aktivitas menghubungkan masalah dan solusi. Oke, kelompok 3 silakan berdiri, kelompok 1 silakan berdiri. Mas Ubay, oke boleh Mas Ubay silakan berdiri. Oke, yang keras. Nama kelompoknya siapa saja? Kelompok lain, kelompok 2 dan kelompok 3 untuk didengarkan. Ubayano masuk B didengarkan. Ayo. Ayo. Oke. Aktivitas 1 mengenali masalah. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar ini ya. Terus diskusikan bersama kelompok kalian tentang masalah sosial apa yang kalian lihat. Oke, 1. Apa yang kalian rasakan saat melihat
solusi. Ayat berapa saja yang berhubungan dengan masalah anak yatim dan orang miskin? Ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 dan ayat 3. Nomor 2. Menurut kelompok kalian? Menurut kelompok kalian, mengapa Allah mencela orang yang sholat tetapi tidak peduli pada sesama? Karena mereka lalai dengan dari sholatnya. Lalai dari Sholatnya. sholatnya. Yang kedua, Karena mereka mementingkan diri sendiri. mementingkan diri sendiri. Nomor terakhir 3. Apa solusi yang bisa kalian tawarkan sebagai seorang muslim untuk mengatasi masalah dalam dosa di atas berdasarkan ajaran Rasulullah SAW? Tuliskan dalam bentuk rencana aksi sederhana. 1. Memberi makan orang miskin. Beri makan. Terus 2. Yang 2. Yang 1. Oke. Kita beri hapus dulu untuk kelompok 1 karena sudah menyampaikan LKPD-nya. Kita beri hapus dulu. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang baca? Jejaki berdiri. Nama kelompoknya? Boleh. Aktivitas 1 mengenali masalah. Gambar ini ya, hanya diperhatikan terus. Kelompok kalian tentang masalah sosial apa yang kalian lihat. 1. Apa yang kalian rasakan saat melihat gambar tersebut? Gimana? Merasa kasihan. Oh, kasihan. Sama nomor 1 berarti ya. Sama kasihan. Terus Nomor 2. Apa penyebab masalah tersebut? Karena
kita kelompok tadi, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah jelas bahwa yang pertama kali dilihat dalam melihat gambar ini, maka kita akan merasa kasihan atau berempati karena melihat keadaan seperti ini. Apa penyebab masalahnya? Yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, penyebab masalah yang ini adalah terjadi karena ekonomi yang kurang bagus, keadaan yang memprihatinkan, terus ditelantarkan oleh orang tuanya. Yang keempat adalah kebutuhan yang kurang, maka menyebabkan anak-anak menjadi seperti ini. Terus menurut kalian bagaimana cara membantu mereka? Yang pertama adalah sedekah, boleh. Yang kedua berdonasi, boleh. Yang keempat memberikan rezeki, boleh. Yang terakhir adalah menolong dengan cara memberikan barang-barang yang bisa digunakan oleh mereka. Oke, lihat ini. Yang enggan menolong dengan barang berguna, maka kita harus menolong dengan barang yang berguna. Contoh barang yang berguna, baju yang tidak terpakai, sepatu yang masih bagus tapi tidak dipakai. Jangan menumpuk barang-barang seperti itu, padahal kita punya masalah keadaan yang harus kita bantu. Baju yang masih bagus, terus celana yang masih bagus bisa disumbangkan. Jadi gambar di sini, lihat yang di sini. Ini adalah anak yang kurang makan atau anak yang kelaparan. Bagaimana cara kita membantu mereka? Memberikan bantuan berupa uang atau makanan atau tempat tinggal. Di manakah tempat tinggalnya? Bisa di panti asuhan atau di tempat-tempat yang memang dikhususkan untuk membantu mereka. Apabila mereka sudah punya tempat untuk menampung mereka, yang kita lakukan adalah memberikan sedikit rezeki kita berupa uang, benda maupun barang kepada mereka. Setelah memahami arti surah Al-Maun, berarti di ayat 2 dan ayat 3, maka itulah orang yang menjadi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Selanjutnya, menurut kelompok kalian, mengapa Allah mencela orang yang sholat? Orang yang sholat saja dicela oleh Allah. Kalau menurut surah Al-Maun, karena mereka lalai terhadap sholatnya. Tetapi tidak peduli terhadap sesama. Orang yang sholat tapi tidak peduli dengan sesama, itu dicela oleh Allah. Kenapa? 1, mementingkan dirinya sendiri, menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Dia pamer terhadap sholatnya, suka pamer. Terus yang ketiga, apa solusi yang bisa kalian tawarkan sebagai seorang muslim untuk mengatasi masalah dalam gambar di atas berdasarkan anjuran surah Al-Maun? Oke. Apa solusi yang kalian tawarkan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tadi sudah bagus jawabannya. Sudah sangat bagus. Tapi aksinya adalah dengan cara berdonasi, bersedekah ke tempatnya, atau dengan cara kita membantu mereka dengan cara membelikan barang-barang yang sudah kita tidak pakai. Maka itu bisa meringankan beban mereka. Kita sudah belajar kelompok, LKPD sudah dikerjakan, masalah sudah selesai, masalah sudah terpecahkan dengan sangat baik. Maka selanjutnya kita akan baca bareng-bareng terlebih dahulu surah Al-Maun supaya kita lebih memahami dan lebih hafal surah Al-Maun. Kita baca mau per kelompok atau bareng-bareng? Kita baca per kelompok atau bareng-bareng? Bareng-bareng, oke.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Oke, kita sudah hafal, kita sudah hafal baik tadi. Maka LKPD kelompoknya bisa dikumpul. Oke, LKPD kelompok sudah dikumpul. Maka setelah ini adalah ada refleksi. Refleksi kelompok tadi sudah selesai. Bagaimana pembelajaran berbasis masalahnya sudah bisa kalian kerjakan. Bagaimana cara melihat keadaan mereka dengan baik. Lalu kita sudah punya aksi nyata. Maka setelah ini kita ada refleksi atau penambahan materi individu, yaitu cuma untuk 8 nomor. Ada 8 nomor dikerjakan di sini saja, langsung terus nggak apa-apa. Oke? Ingat, pesan surah Al-Maun adalah apabila temannya tidak membawa maka dibantu. Teman yang susah dibantu, tapi dibantu dalam caranya, bukan dengan jawabannya. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan lupa di pojok kanan atas tulis nama lengkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silakan. Ini ada refleksi atau pemahaman materi lebih dalam terhadap surah Al-Maun.
lupa namanya tulis dulu. Jawabnya di bawahnya nggak apa-apa, nah di bawahnya nggak apa-apa, bagus. Nah ini sudah mau selesai, pinter. Nah ini jangan berserap ya. Oke. Nah pinter, bagus. Yang esai ini di bawahnya juga nggak apa-apa atau di selasanya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah ini oke, boleh minjem boleh, tapi nggak boleh minjem jawaban temennya. Jawaban temennya dipinjem jenis nyontoh. Mendustakan itu orang yang tidak melakukan, dia berdusta, berbohong. Nah bagus. Mana? Nomor 1. Sebutkan 3 ciri orang yang mendustakan agama budaya Ramon. Apa wae? Ciri-ciri yang mendustakan agama, mendustakan. 1. Apa? Oke. Tadi kita sudah belajar. Oke. Ini udah sudah pintar. Oke. Pintar. Nah, makna itu artinya nomor 2. Oke. Nah bagus, jangan lupa tulis namanya dulu ya, di atas tulis nama dulu biar nggak tukar, nanti ini tukar. Nah pintar, bagus, benar. Oke. Lalai itu lupa atau tidak melaksanakan. Selesai? Oke. Dia selesai? Satu lagi. Oke, pintar. Oke. Good. Misalkan ini untuk refleksi diri. Tadi kita sudah kerja kelompok, kita sudah membahas masalah, kita sudah punya solusinya. Sekarang refleksi diri sendiri. Oke. Bagus. Nah, pintar. Masih serem? Bagus. Pintar. Selesai? Oke, ada yang selesai, ada yang belum. Kita tunggu sebentar lagi. Kita tunggu sebentar lagi. Kita tunggu sebentar lagi. Selesai?
selesai semua. Jadi selesai. Sudah selesai? Oke, pintar Yusron. Salwa? Belum? Oke, kurang 2 nomor. Kurang berapa? Satu lagi, oke. Sempat satu lagi. Masih selesai? Kalisa? Selesai? Oke, nanti kita kerja bareng-bareng. Kurang berapa? Satu lagi. Kurang 2, oke. Arta selesai? Rizky? Selesai? Nopal? Belum? Kurang berapa? Kurang esai? Oke, pelan-pelan gak apa-apa. Satunya selesai? Belum? Ubay selesai? Saskia selesai? Salsa selesai? Prastiwi? Anda ini kurang berapa? Selesai? Bentar, Vicky kurang berapa? Kurang berapa? Belum selesai? Kurang 2 lagi. Jawabannya kurang berapa? Oke, jadi tinggal yang isai ya? Oke. Oke. Selesai? Oke. Jika selesai, kita akan bahas bersama-sama. Sudah? Oke. Nomor 1. Salwa baca. Oh, Salwa baca nomor 1. Nomor 1 surah Al-Maun. Surah Al-Maun terdiri dari titik-titik ayat. Berapa? 7. C, benar. Aida baca. Surat Al-Maun termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah, benar. Mas Kalisa baca. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang Menghardik anak anak yatim. Masih baca. Berikut ini adalah ciri-ciri penista agama Kecuali menjaga sholatnya. nah. Salsa baca. Dari ayat Fawailul lil adalah bagi orang-orang yang sholat, maka jawabannya adalah fawailul lil musholin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. C. Ubay baca nomor 1. Sebutkan 3 ciri orang yang mendustakan agama berdasarkan surah Al-Maun. Sebutkan 3 ciri orang yang mendustakan agama berdasarkan surah Al-Maun. 1. Ria atau apa? Yang kedua menghardik anak ya yatim. Yang 3 tidak mau tolong menolong. Nomor 3. Arta baca. Nomor 2. makna dari lalai dalam sholat menurut surah Al-Maun. Apa? Orang yang tidak menjaga sholatnya atau sholatnya bolong. Yang terakhir, Yusran baca. Sebutkan contoh perbuatan yang mencerminkan pengalaman surah Al-Maun. 1. Jangan pamer. Yang kedua suka menolong. Yang ketiga sholat. Yang keempat suka membantu. Oke, semua sudah selesai. Maka silakan dikumpulkan LKPJ-nya. Terima kasih. Kumpulkan per kelompok, dikumpulkan per kelompok. Dikumpulkan per kelompok. Nah, nggak usah sampai nama seperti itu. Dikumpulkan per kelompok. Dikumpulkan per kelompok. Dikumpulkan per kelompok. Oke, sudah. Ini sudah. Nomor 2 sudah. Oke, kelompok 3 kasih nama. Enggak kok. Zulfa. Oke, sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 3 juga sudah. Maka semua sudah ngumpul dengan baik. Maka setelah ini peralatan menulis silahkan masukkan dalam tas. Sudah dimasukkan dalam tas semua. Oke.
refleksi pada pembelajaran pada hari ini sudah baik, problemnya terpecahkan, masalahnya juga sudah selesai, terus menghafal surat Al-Maunnya juga sudah cukup baik, pemahaman materi juga sangat baik. Ciri-ciri orang yang dalam surah Al-Maun itu jangan sampai kita lakukan. Kita sebagai orang muslim harus selalu menjaga sholatnya, harus selalu tolong-menolong, tidak boleh pamer. Maka untuk itu mari kita baca surah Al-Maun sekali lagi untuk lebih menghafal dan lebih paham kandungan surah Al-Maun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa kandungan surah Al-Maun, laksanakan perintah Al-Maun dan jangan lakukan hal-hal yang tidak boleh. Maka berakhir jugalah pembelajaran pada hari ini. Maka setelah ini kita lakukan doa bersama, lalu pulang dengan hati-hati. Ingat, sudah banyak marak terjadi berita beredar banyaknya perilaku kejahatan. Apabila kalian ditawari boncengan, ditawari makan, atau mau diantar pulang oleh orang yang tidak dikenal, maka jangan mau. Maka dari itu kita harus selalu berhati-hati. Untuk ketua kelas, pimpin doa.